Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan makalah kepemimpinan para presiden Indonesia dulu hingga sekarang. Indonesia merupakan bangsa yang secara politik dan secara formal merdeka sejak 17 Agustus 45 dari Sabang sampai Merauke. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, yaitu presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden juga dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet yang memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari. Sejarah perjalanan lembaga kepresidenan Indonesia mempunyai keunikan tersendiri, dengan khas-khas siapa yang menjadi pimpinan saat itu. Pada konstitusi pun Indonesia setidaknya ada 3-4 kali perubahan konstitusi. Selama lebih dari 75 tahun kemerdekaan, Indonesia telah memiliki 7 presiden Indonesia. Yang akan kita bahas gaya kepemimpinannya masing-masing. Yang pertama, Presiden Indonesia adalah Presiden Soekarno. Soekarno merupakan presiden pertama sekaligus sebagai tokoh proklamator yang dapat membangkitkan semangat nasionalisme rakyat Indonesia dan dikenal dengan nama Bung Karno. Beliau memiliki gaya kepemimpinan yang sangat populis, bertemperamen meledak-ledak, tidak jarang lembut dan menyukai keindahan. Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Presiden Soekarno berorientasi pada moral dan etika ideologi yang mendasari negara atau partai sehingga sangat konsisten dan sangat fanatik, cocok diterapkan pada era tersebut. Sifat kepemimpinan yang juga menonjol dari Soekarno adalah percaya diri yang kuat, penuh daya tarik, inisiatif dan inovatif, serta kaya akan ide dan gagasan baru, sehingga pada puncak kepemimpinannya pernah menjadi panutan dan sumber inspirasi pergerakan kemerdekaan dari bangsa-bangsa Asia dan Afrika, serta pergerakan melepas ketergantungan dari negara-negara barat. Presiden Soekarno adalah pemimpin yang karismatik, memiliki semangat pantang menyerah dan rela berkorban demi persatuan dan kesatuan serta kemerdekaan bangsanya. Soekarno termasuk sebagai tokoh nasionalis dan anti kolonialisme yang pertama, baik di dalam negeri maupun untuk lingkup Asia. Tokoh-tokoh nasionalis anti kolonialisme seperti inilah pencipta Asia pasca kolonial. Dalam perjuangannya, mereka harus memiliki visi kemasyarakatan dan visi tentang negara merdeka. Ini khususnya ada dalam dasawarsa 20-an dan 30-an. Pada masa kolonialisme kelihatan kokoh dan secara alamiah dan legal di dunia. Prinsip politik mempersatukan elit. Gaya Soekarno adalah semua anggota keluarga duduk bersama di satu meja makan. Dia memperhatikan asal-usul daerah, suku, golongan, dan juga partai. Presiden Soekarno adalah pemimpin yang karismatik, memiliki semangat pantang menyerah dan rela berkorban demi persatuan kesatuan serta kemerdekaan bangsanya. Namun berdasarkan perjalanan sejarah kepemimpinannya, ciri kepemimpinan yang demikian ternyata mengarah pada figur sentral dan kultus individu. Menjelang akhir kepemimpinannya, terjadi tindakan politik yang sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, yaitu mengangkat ketua MPRS. Presiden kedua, Bapak Soeharto. Siapa yang tidak kenal dengan Presiden Indonesia kedua satu ini? Presiden Soeharto atau dengan nama Jenderal Besar Purnawirawan Haji Muhammad Soeharto lahir di Kemusu, Algomulyo, Yogyakarta 8 Juni 1921. Presiden Soeharto menjabat menjadi Presiden Indonesia setelah keluarnya Super Semar, yaitu Surat Perintah 11 Maret pada tanggal 12 Maret 1967 dan dilantik sebagai Presiden pada tanggal 27 Maret 1968 oleh MPRS. Soeharto telah menjabat menjadi Presiden kurang lebih 30 tahun. Masa jabatannya terakhir setelah mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Pada pemerintahan Presiden Soeharto dikenal juga pemerintahan Orde Baru. Sifat kepemimpinan yang baik dan menonjol dari Presiden Soeharto adalah keberanian, kesederhanaan, dan kemampuan dalam mengambil inisiatif dan keputusan, dan konsisten dengan segala keputusan yang ditetapkan. Gaya kepemimpinan Presiden Soeharto adalah gabungan dari gaya kepemimpinan proaktif, ekstratif, dan adaptif antisipatif, yaitu mampu menangkap peluang dan melihat tantangan yang berdampak positif, mempunyai visi yang maju ke depan dan sadar akan perlunya langkah-langkah yang menyesuaikan. Presiden ketiga, B.J. Habibie, pria kelahiran Parepare, Sulawesi Selatan tersebut menjadi presiden bukan karena keinginannya, hanya karena kondisi sehingga naik tahta menjadi presiden. Sosok yang cerdas tapi perlu terlalu lugu dalam politik. Sebenarnya gaya kepemimpinan Presiden B.J. Habibie adalah gaya kepemimpinan dedikatif, fasilitatif, merupakan sendi dan kepemimpinan demokratik. Pada masa B.J. Habibie, kebebasan dibuka selebar-lebarnya sehingga melahirkan demokratisasi yang lebih besar. Pada saat itu pula
peraturan perundang-undangan banyak dibuat, pertumbuhan ekonomi cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Habibie sangat terbuka dalam berbicara, tetapi tidak pandai dalam mendengar, akrab dalam bergaul tetapi tidak jarang eksplosif, sangat detailis, suka uji coba tapi kurang tekun dalam menyelesaikan satu perkara. Dalam penyelenggaraan negara, B.J. Habibie pada dasarnya seorang liberal, tentu karena sedikit banyak dipengaruhi oleh pendidikan yang lama di dunia barat. Gaya komunikasinya penuh spontanitas, meletup-letup, cepat bereaksi tanpa mau memikirkan resikonya. Tatkala Habibie dalam situasi penuh emosional, ia cenderung bertindak atau mengambil keputusan secara cepat, seolah ia kehilangan kesabaran untuk menurunkan amarahnya. Bertindak cepat rupanya salah satu solusi untuk menurunkan tensinya. Karakteristik tersebut diilustrasikan dengan kisah lepasnya Provinsi Timur Timur dari Indonesia. Habibie digambarkan sebagai pribadi yang terbuka, namun terkesan mau menang sendiri dalam berwacana dan alergi terhadap kritik. Namun, terlepas dari lepasnya Provinsi Timur Timur, B.J. Habibie tetap tepat dalam mengambil keputusan terkait kepentingan dari kesejahteraan rakyatnya. Ia mengurungkan mimpi besarnya dalam membangun pabrik pesawat demi kepentingan kehidupan dan perekonomian rakyat. Padahal, jika ia mau dan terus memacu egonya, bukan hal sulit saat memegang tampuk kepemimpinan tertinggi di republik ini, ia melanggengkan mimpi besarnya membangun PT Dirgantara Indonesia. Gaya kepemimpinan B.J. Habibie mengandung unsur-unsur kepemimpinan bisnis modern. Disitulah ia dibesarkan, namun jelas terlihat jaga unsur-unsur keindonesiaannya. Tidak salah lagi dengan segala kekuasaannya dalam dunia bisnis internasional modern, ia tetap terbangsa dan negaranya. Perpaduan antara keislamannya, nasionalismenya, kedaerahannya, ilmu dan teknologi serta internasionalnya. Kemudian kelugasan bisnisnya menjadikan B.J. Habibie sebagai bagian dari Indonesia modern. Banyak gagasan dan keputusan fundamental lahir atas inisiatif putra paripati tersebut. Sadar atau tidak, apa yang ditinggal B.J. Habibie dalam masa singkat pemerintahannya telah membuka jalan bergulirnya reformasi dan pengaruh dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tipologi kepemimpinan B.J. Habibie identik dengan kepemimpinan demokratis. Dalam tipologi kepemimpinan yang demokratik biasanya memandang peranannya selaku koordinator dan integrator dari berbagai unsur dan komponen organisasi sehingga bergerak sebagai suatu totalitas. Presiden keempat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, seorang kiai yang sangat liberal dalam pemikirannya, penuh dengan ide, tidak disiplin dan berkepemimpinan ala LSM. Gaya kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid adalah gaya kepemimpinan responsif akomodatif yang berusaha untuk mengagregasikan semua kepentingan yang beraneka ragam. Harapannya dapat menjadi satu kesepakatan atau keputusan yang memiliki keabsahan. Pelaksanaan dan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan diharapkan mampu menggerakkan partisipasi aktif para pelaksana di lapangan karena merasa ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan kebijaksanaan. Beliau awalnya memberikan banyak harapan untuk kemajuan Indonesia. Pada dasarnya presiden yang akrab disapa Gus Dur tersebut sangat mudah kalau berbicara urusan apa saja dengan siapapun, kecuali berbincang tersebut menyangkut soal politik. Mulai berbicara persoalan kebudayaan, agama, sosial, seni, dan lainnya sangat terbuka. Namun ketika menyentuh politik, Gus Dur sangat berhati-hati. Pola dari gaya kepemimpinan Gus Dur cenderung informal. Mungkin hal tersebut tidak lepas dari latar belakang beliau sebagai kiai dan juga sebelumnya aktif di LSM, sehingga pola kepemimpinannya tidak terlalu formal. Presiden kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri, berpenampilan tenang dan tampak kurang acuh dalam menghadapi persoalan. Tetapi dalam hal-hal tertentu, Megawati memiliki determinasi dalam kepemimpinannya. Misalnya mengenai persoalan di BPPN, kenaikan harga BBM, dan pemberlakuan darurat militer di Aceh Nangro Darussalam. Gaya kepemimpinan Megawati yang anti kekerasan itu tepat sekali untuk menghadapi situasi bangsa yang sedang memanas. Megawati lebih menonjolkan kepemimpinan dalam budaya ketimuran. Ia cukup lama dalam menimbang suatu keputusan yang akan diambilnya, tetapi begitu keputusan itu diambil, tidak akan berubah lagi. Gaya kepemimpinan seperti itu bukanlah suatu kelemahan, seperti dikatakan oleh Franz Scheider. Dia punya intuisi tajam. Sering kita berpikir secara logika, menganalisa fakta-fakta, menunjukkan bukti-bukti, tapi tetap saja belum pas. Di saat itulah Megawati tidak berdasarkan intuisinya yang oleh orang-orang lain tidak terpikirkan sebelumnya. Cukup demokratis, tapi pribadi Megawati dinilai tertutup dan cepat emosional. Ia alergi pada kritik. Komunikasinya didominasi oleh keluhan dan unek-unek. Nyaris tidak pernah menyentuh visi misi pemerintahannya. Presiden ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono,
Beliau ini presiden pertama dipilih oleh rakyat secara langsung. Orangnya mampu dan bisa menjadi presiden. Juga cukup bersih. Kemajuan ekonomi dan stabilitas negara terlihat membaik. Sayang tidak mendapat dukungan yang kuat di parlemen, membuat beliau tidak leluasa mengambil keputusan karena harus mempertimbangkan dukungannya di parlemen, apalagi untuk mengangkat kasus korupsi dari orang dengan background partai politik besar. Beliau tinggal kesulitan. Sayang sekali saat Indonesia punya orang yang tepat untuk memimpin, parlemennya dipenuhi oleh begundal-begundal oportunis yang haus uang sogokan. Pembawaan SBY karena dibesarkan dalam lingkungan tentara dan ia juga berlatar belakang tentara karir tampak agak formal. Kaum ibu tertarik pada SBY karena ia santun dalam setiap berpenampilan dan apik pula berbusana. Penampilan semacam ini meningkatkan citra SBY di mata masyarakat. SBY sebagai pemimpin yang mampu mengambil keputusan kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun sangat jauh dari anggapan sementara kalangan yang menyebut SBY sebagai figur peragu, lambat, dan tidak tegas. Sosok yang demokratis, menghargai perbedaan pendapat, tetapi selalu defensif terhadap kritik. Hanya sayang, konsistensi Yudhoyono dinilai buruk. Ia dipandang sering berubah-ubah dan membingungkan publik. Presiden ke-7 Indonesia, Bapak Joko Widodo, putra asli Solo tersebut hadir sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia. Gaya belusukannya menjadi ciri khas kepemimpinannya, baik saat menjadi kepala daerah dan saat menjadi presiden. Selain itu, presiden sebagai pelayan rakyat membuatnya mulus menempati tampuk kepemimpinan sebagai Wali Kota Surakarta, Gubernur DKI, dan akhirnya sebagai RI 1. Tindakan dari presiden yang akrab juga dipanggil Jokowi tersebut kadang-kadang sulit untuk ditebak. Tetapi setiap kebijakannya pada dasarnya dilakukan untuk kepentingan masyarakat. Model kepemimpinan seperti ini telah lama ditempelkan oleh masyarakat Indonesia. Berbagai cara kepemimpinan yang dilakukan oleh Jokowi diantaranya adalah merakyat, mendengar, merepati, kesadaran, pengarahan, efektivitas, mengambil risiko, berjiwa melayani, mengobati, inovasi, dan persuasi atau bujukan yang meyakinkan. Karakter kepemimpinan yang diterapkan oleh Jokowi cenderung mengarah kepada gaya kepemimpinan yang melayani. Robert Greenleaf 1904-1990 menyatakan bahwa mengutamakan pelayanan kepada masyarakat merupakan kerangka kerja yang teoretis sebagai motivasi kunci seorang pemimpin. Selain itu, Larry Spence menambahkan bahwa kepemimpinan yang melayani menerapkan pendekatan holistik yang ditetapkan terhadap pekerjaan, kepekaan kepada kepentingan masyarakat, pembagian kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, dalam sebuah pidato di Maret tahun lalu, Wakil Presiden Republik Indonesia saat itu, Bapak Yusuf Kala menilai, di antara para kepala negara, kepemimpinan Jokowi paling pas untuk pemerintahan mendatang. Jokowi dianggapnya mampu menunjukkan kepemimpinan yang demokratis dan tanpa nepotisme. Jokowi selalu ingin mendapat pandangan dari sekjen atau dirjen dari kementerian. Menurut Bapak JK, ini ciri orang yang ingin benar-benar mengkaji atau mendapat pandangan. Jokowi juga tidak melibatkan kerabatnya dalam urusan negara. Langkah tersebut dapat dilihat dari pilihan anak-anaknya yang memilih jalur wirausahawan ketimbang mengikuti langkah ayahnya di bidang politik dan pemerintahan. Demikianlah ulasan gaya kepemimpinan ke-7 Presiden Republik Indonesia. Pada prinsipnya, ke-7 Presiden tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Kini saatnya Anda, para pemimpin, merujuk gaya kepemimpinan mana untuk menyukseskan target atau tujuan dari tim atau perusahaan yang Anda pimpin. Boleh juga mengombinasikannya untuk hasil terbaik menurut Anda masing-masing. Setiap presiden memiliki gayanya tersendiri dalam memimpin. Semua presiden diharapkan mampu memperjuangkan kesejahteraan semua rakyat Indonesia, di mana kepemimpinan akan bertanggung jawab baik di hadapan manusia juga di hadapan Tuhan nanti. Demikianlah presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.